Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Inti pertanyaannya kurang lebih adalah apa hukum mencium kaki orang tua karena alasan ihtiram, alasan memuliakan orang tua. Atau lebih umum lagi mencium orang yang dipandang soleh, alim, mulia, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan mencium kaki orang tua, orang soleh dan sebagainya ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis ini dari Safwan ibni Assal. Dia berkata, Yahudiyun li sahibihi idhab bina ila hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang Yahudi yang merupakan sahabat dia berkata, idhab bina, ayo kita pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bertemu dengan Rasulullah, Safwan bin Asal dan seorang Yahudi ini kemudian bertanya kepada Rasulullah. Fas'alahu an tis'i ayatin bayyinatin. Bertanya tentang 9 ayat yang menjadi bukti. Faqala lahum, Nabi kita lalu berkata kepada mereka, la tusyriku billah syai'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la tamshu bi bari'in ila dhi sultanin, dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk Nabi mengatakan khassatan al-yahud alla ta'tadu fi sabti. Kemudian Safwan berkata, faqabbalu yadahu. Orang-orang Yahudi itu lalu mencium yadahu wa rijlahu, mencium tangan dan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi faqabbalu yadahu wa rijlahu. Jadi mereka mencium tangan dan juga kakinya Rasulullah. Faqala, kemudian keduanya berkata, nashhadu annaka nabiyyun. Kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah seorang nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Berkata Imam Nawawi, ya dikutip dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi yang merupakan syarah dari hadis Imam Tirmidzi, Imam Nawawi Asy-Syafi'i berkata, taqbilu yadir rajul, mencium tangan seseorang, li zuhdihi, karena kezuhudannya, wa salahihi, karena sikap baiknya, au ilmihi, karena ilmunya, gurunya misalnya, au syarafihi, atau karena kemuliaannya, misalkan dia zuriat Rasulullah, au siyanatihi, atau karena penjagaannya, au nahwi dzalika minal umuri diniyah la yukrahu bal yustahabbu. Itu bukan perkara yang dibenci, bahkan itu perkara yang disenangi. Hukumnya sunnah. Jadi kalau antum mencium tangan guru, termasuk mencium tangan orang tua, itu hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi. Nah, beda hal fa in kana li ghinahu aw syaukatihi aw jahihi inda ahli dunya famakruhun syadidul karahah. Nah, tapi kalau kita mencium tangan seseorang, apalagi sampai mencium kakinya, karena kekayaan orang itu, atau karena jabatan orang itu, atau karena kehormatan yang sifatnya duniawi, maka itu hukumnya makruh, dibenci, syadidul karahah, dengan sebenar-benarnya dibenci. Nah, itu jadi dilihat yang dicium itu mulia karena apanya. Kalau mulia karena ilmunya, hukumnya sunnah. Mulia karena agamanya, karena kesolehannya, sunnah. Tapi kalau mulia karena hartanya, makruh, bahkan disebutkan syadidul karahah.
Nah, masih di kitab yang sama, wal haditsu yadullu ala zawaji taqbilil yaddi war rijli. Hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mencium tangan sekaligus kaki. Meskipun ada ikhtilaf, qala Ibnu Battal ikhtalafu fi taqbilil yad fa ankarahu Malikun wa ankara ma ruwiya fihi wa ajazahu akharun. Ada yang memakruhkan mencium tangan seperti Imam Malik. Nah, tapi itu sudah diingkari oleh yang lain yang menyatakan bahwa itu boleh, bahkan hukumnya sunnah. Abu Ya di rumah itu ada kitab judulnya Masail Fiqhiyah Mukhtarah karangan Syekh Mahmud Abdul Latif Waidah. Beliau mengutip sejumlah riwayat, tadi itu riwayat Imam Tirmidzi yang menceritakan tentang mencium tangan bahkan mencium kaki. Dari Al-Wazi bin Amir disebutkan, qadimna, kami sampai, faqila, lalu dikatakan dzaka Rasulillah, ini adalah dzaka Rasulullah, ini adalah Rasulullah. Fa akhadna biyadihi wa rijlaihi nuqabbiluha, maka kami lalu mencium tangan dan kaki beliau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ini riwayat kedua. Kalau tadi riwayat Imam Tirmidzi, ini riwayat Imam Bukhari. Kemudian masih di kitab Adabul Mufrad disebutkan dari Mazidah Al-Abdi. Ya, telah datang Al-Asja, Al-Asja yamshi hatta akhadha biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha. Dia berjalan lalu sampai dan mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menciumnya. Kemudian dari Tamim bin Salamah, ia berkata, lamma qadima Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu Asyam, sampai di Syam, istaqbalahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, walinya, saya gubernurnya, ya, yang membebaskan wilayah Syam, faqabbala yadahu, lalu Abu Ubaidah ibnul Jarrah mencium tangannya khalifah, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini sahabat mencium tangan sahabat. Kemudian selanjutnya an Suhaib, dia berkata, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbas wa rijlaihi. Jadi kata Suhaib, saya pernah melihat Ali karamallahu wajhah mencium tangan dan kaki pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga dalam kitab Adabul Mufrad lil Bukhari. Maka berarti kesimpulannya, mencium tangan bahkan kaki orang yang dimuliakan, ya, dalam urusan dunia itu hukumnya boleh, bahkan hukumnya disunnahkan. Nah, lalu ada pertanyaan santri yang lain kemarin, bagaimana ketika kita mencium itu sambil menunduk seolah-olah hampir bentuk ruku? Kami jawab, yang pertama, bentuknya itu tidak seperti ruku. Karena kalau ruku itu hayahnya jelas, yakni membentuk sudut 90 derajat. Nah, sementara santri, serendah-rendahnya santri ketika salaman lawan guru itu kadang mungkin sampai gitu. Ya lah. Artinya sudah ada sama. Jadi secara fakta ini sudah berbeda. Nah, lalu kemudian kalau tadi dalam hadis-hadis disebutkan tentang bolehnya mencium tangan, bahkan boleh mencium kaki. Nah, kalau gurunya tinggi, muridnya rendah, lalu dia agak merunduk, yaitu satu hal yang otomatis. Istilahnya kalau dalam ilmu usul fikih disebut dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam. Jika dibolehkan mencium tangan, berarti boleh pula mencium tangan guru, termasuk orang tua, dalam keadaan merunduk seperti itu. Jadi ini tidak termasuk dalam larangan sujud menghadap manusia. Nah, ketika mencium kaki pun bentuknya tidak seperti sujud. Karena kalau sujud itu bentuknya dahi, kemudian dua tangan,
dua lintuhut, dua ujung kaki itu menyentuh ke lantai, itu formasi sujud. Adapun misalkan kita duduk bersimpuh sambil mencium tangan orang tua, mertua, atau bahkan mencium kaki mereka, itu bentuknya bukan bentuk sujud. Jadi itu bukan satu hal yang dilarang, bahkan tadi kata Imam Nawawi hukumnya itu disunnahkan. Kalaupun ada pendapat yang melarang, ya kita menghormati pendapat tersebut, namun sikap kita adalah lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami dan untuk kalian amal kalian. Kita saling menghormati, tidak perlu saling salah menyalahkan.